Di sini saya akan menjelaskan tugas saya pada mata kuliah basis data tentang sistem informasi puskesmas. Nah, pada sistem informasi puskesmas ini, yang pertama di sini saya memiliki tabel relasi. Nah, tabel relasi ini saya memiliki 7 tabel, yaitu tabel pembayaran. Nah, pada tabel pembayaran ini memiliki atribut, yaitu ID pembayaran, nomor antrian, tipe pembayaran, kemudian nama instansi. Kemudian yang berikut adalah tabel antri. Pada tabel antri memiliki atribut nomor antrian, tanggal, hari, dan juga jam. Pada tabel pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, status, dan juga gaji pegawai. Kemudian pada tabel dokter memiliki ID dokter, ID pegawai, ID poli, nama dokter, dan juga status. Kemudian pada tabel reservasi ada ID reservasi, nomor rekam medis, ID poli, ID dokter, kemudian nomor antrian. Pada tabel pasien ada nomor rekam medis, KTP, nama pasien, tanggal lahir, alamat, tinggi, berat, kemudian ibu kandung. Pada tabel poli ada ID pegawai, ID poli, nama poli, kemudian status. Yang berikut adalah query. Nah, di sini query-nya ada dua, yaitu menampilkan tipe pembayaran terbanyak, kemudian menampilkan alamat pasien terbanyak. Itu penjelasan singkat, kemudian kita akan masuk dalam untuk menjalankan programnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita aktifkan Apache dan MySQL pada aplikasi XAMPP. Nah, di sini saya sudah aktifkan. Kemudian kita lanjut masuk di aplikasi MySQL. Di sini juga saya sudah buka aplikasinya karena tadi saya ada coba-coba untuk jalankan programnya. Nah, di sini saya drop dulu dari file saya. Kemudian kita buka script ya, open script. Di sini puskesmas. Nah, puskesmas ini saya sudah ketikkan scriptnya. Ini tampilannya seperti ini. Create tabel antri. Pada tabel antri memiliki atribut nomor antrian, tanggal, hari, dan juga jam, sama halnya dengan tabel pembayaran, tabel reservasi, tabel pegawai, dan yang lainnya. Kemudian juga di sini saya sudah memiliki isi database. Nah, ini isi database, insert into pegawai, kemudian dalam kurung ID pegawai, dan ini adalah atributnya. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan atau untuk menginput data ini, data yang saya inputkan masuk ke dalam atribut-atribut dari setiap tabel. Nah, ini pada tabel pegawai, dokter, reservasi, ini saya sudah inputkan semua data-datanya. Nah, untuk kita lihat datanya masuk dalam sini, maka kita execute. Nah, datanya akan masuk dalam sini. Nah, ini adalah atribut antri, misalnya tanggal, hari, kemudian jam. Nah, untuk melihat apakah betul dari setiap atribut pada tabel-tabel ini, apakah data yang saya inputkan ini ada, maka kita akan masuk dalam sini. Dan kita misalnya ingin melihat tabel pasien, maka kita tuliskan select, kemudian bintang, kemudian from pasien. Nah, ini pasien itu nama tabelnya, titik koma, kemudian kita execute. Nah, ini ya, jadi data yang tadi saya inputkan itu sudah masuk dalam nomor rekam medis, KTP, nama pasien, tanggal lahir. Nah, seperti itu ya. Jadi datanya ada, datanya muncul. Dan misalnya saya ingin melihat tabel dokter. Nah, dokter, karena di sini saya cuma inputkan satu dokter ya, itu nama dokternya April, maka yang muncul adalah dokternya. Oke, selanjutnya misalnya kita
hanya ingin melihat ya, misalnya dari tabel pasien, kita hanya ingin lihat nama dan juga nomor rekam medisnya. Jadi kita bisa ketikkan select, kemudian menggunakan huruf kecil aja, nomor under rekam medis, kemudian kita berikan koma. Misalnya kita ingin alamatnya, kita ingin melihat nomor rekam medisnya saja sama alamatnya saja. Nah, jangan lupa ya, kita kasih from dari tabel pasien titik koma, kita execute. Nah, ini yang muncul ada cuman rekam medis dengan alamatnya saja. Nah, tadi query yang kita sudah buat, kita akan lihat menampilkan tipe pembayaran terbanyak. Nah, create view pembayaran terbanyak, melihat pembayaran terbanyak melalui tipe pembayaran. Tipe pembayarannya yang mana kita akan ambil dari tabel pembayaran. Setelah seperti ini, kita Ctrl Enter, klik sistem informasi, klik kanan, kemudian kita refresh, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita execute. Nah, untuk pembayaran terbanyak adalah transfer jumlahnya 3. Untuk mengetahui apakah betul, maka kita lihat di sini ya. Di sini yang saya inputkan transfer ada 3, kemudian cash ada 2. Kemudian yang berikut adalah menampilkan alamat pasien terbanyak. Kita masuk dalam sini. Kemudian kita Ctrl Enter, refresh, alamat pasien terbanyak ya. Kita execute. Nah, alamat pasien terbanyak yaitu Cooper sebanyak 4. Nah, di sini Cooper kita inputkan ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sama dengan hasilnya yang ada di sini. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari hasil tugas saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.